melalui pembacaan doa pada hari ini, peserta Latsar Angkatan 66 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Zayana. Bapak Ibu, kita akan memulai hari ini akan sudah dibukakan ya breakout room nanti sesuai kelompok masing-masing. Setelah ini akan ke sana. Sebelum masuk ke breakout room, rekan-rekan saya memperkenalkan sedikit para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama adalah Ibu Dr. Siti Rohana. Beliau aset luar biasa, senior kita di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Ibu Dokter pertama di DKK Semarang. Kemudian yang kedua adalah Ibu Rizka Nurfitria. Semoga juga segera menyusul jadi Ibu Dokter ya, Bu Rizka. Halo Bu Rizka, Amin. kayaknya Terima ngelek ya. kasih doanya Bu Elsi. J. Baik Bapak Ibu, eh, ini kita akan langsung saja nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut dengan beliau-beliau ini di room masing-masing, J. Baik, silakan Bapak Ibu untuk memasuki room masing-masing. Ibu Rohana dan Ibu Rizka juga kami persilakan. Eh, Terima kasih. Terima Saya kasih Bu berikan Elsi. kembali. Sama-sama. Kalau Bu Zulfa Salisatul Muna itu kelompok berapa ya? Iya, Mbak. Ibu Zulfa Salisatul Muna, Bu Rohana, Barakallah. Ya Kurang ini masih satu ada itu satu ya? ya. Iya Masih kurang satu. 21. Y, coba ini yang Bapak Ibu ada yang tahu nih Bu Zulfa Kelom- Salisatul Muna ini kelompok satu Kelompok dua dua, kah? Bu. Kelompok dua, Bu. Kelompok dua, Kelompok oke. dua, Saya Ibu. sainkan kemarin ya. Baik. Ye. Yang berikut di kelompok satu sudah ada, kelompok dua sudah ada ya. Oke, siap. Baik Bu Rohana, ini alhamdulillah sudah siap. Eh, Betul satu orang ini masih perjalanan ya dari main room kemari Mm-mm. belum sampai. Nah ini sudah Mbak Zulfa sudah sampai. Baik, sudah 20 orang. Eh, Bapak Ibu, kita mulai di room ini. Ada yang non-Muslim, Bapak Ibu?
Nggak ada ya. Iya, kemarin soalnya ada juga yang namanya pakai Nur, tapi ternyata non Muslim. Nur Fatah apa ya kalau nggak salah. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai sesi di room ini dengan eh, kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita sudah memulai dengan basmalah ini, Bismillah ya, mudah-mudahan eh, apa apa yang akan kita lakukan terutama di dalam room ini akan menjadi pemberat pahala, pemberat timbangan kita, pemberat timbangan baik kita nanti di akhirat. Insyaallah. Amin. Eh, Bekerja itu juga ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi ya termasuk juga tugas dinas kita Bapak Ibu yang sekarang Bapak Ibu kerjakan yaitu latsar. Baik kepada Ibu Siti Rohana kami persilakan Ibu Dokter, monggo nanti dimulai dengan mungkin perkenalannya atau mungkin udah kenal semua Bapak Ibu dengan Ibu Dokter Rohana. Ada yang Belum, sudah kenal? belum Ibu. Belum ya? sud- Mbak belum, Bu. Wiji Belum, Wardani Bu. ada? Ibu Iya, belum ada yang kenal Ibu, baru saya Bu yang kenal. iya, iya. Monggo Ibu Dokter Siti Rohana kami persilakan. Saya izin apa mematikan video ya Bu supaya tidak Oke, mengganggu. nggih, nggih. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 Untuk wabarakatuh. kelompok satu, 2 sudah ada yang rekod, tugas rekod? Sudah Ibu. Siap sudah Sampun Bu, sudah sampun. Sudah, Bu, oke. sudah semua. Baik. Adik-adik kita buat kesepakatan dulu ya sebelum kita mulai. Karena pertemuan kita adalah sinkronus eh, online. Meskipun demikian, adik-adik kita tetap bisa bertatap muka walaupun virtual. Untuk itu kita buat kesepakatan kalau kita sedang bertatap muka diusahakan eh, layar adik-adik siap untuk melaksanakan apa pembelajaran. Kemudian eh, adik-adik saya minta serius untuk mengikuti pembelajaran ya karena waktunya terbatas. Nggak usah nyambi-nyambi yang lain gitu ya. Saya kira eh, panitia sudah memberikan penjelasan bahwa adik-adik ini sedang mengikuti latsar dan dibebas tugaskan dari kantor untuk tidak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Kalau toh itu memang tidak bisa apa dihindari ya adik-adik bagaimana pas sinkronus itu bisa menyiapkan diri ya. Eh, karena saya merasa tidak nyaman kalau adik-adik nyambi atau tidak apa wajahnya tidak kelihatan dan lain sebagainya. Saya ingin adik-adik tetap eh, sehat, tetap ceria gitu ya, tetap semangat. Eh, kan kita bisa melihat, menilai wajah-wajah ya meskipun yang kelihatan hanya wajahnya, wajah yang antusias mengikuti pembelajaran dengan yang tidak gitu ya. Oke, bisa disepakati? Siap Ya, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Paket Ibu. Bu. karena kita bertemu hanya dua kali. Hari ini mungkin dengan besok Senin. Hari ini 2 jam pelajaran, besok yang kedua itu 3 jam pelajaran. Itu kalau kita hanya bertemu di agenda satu. Selanjutnya untuk di apa agenda 4 mungkin satu kelompok yang akan bertemu, tapi saya belum tahu kelompok yang mana, apakah ada di kelompok satu atau kelompok 2 gitu ya. Jadi adik-adik jangan membuat kesan bahwa adik-adik tidak serius gitu ya. Saya sendiri juga tidak nyaman kalau berbicara di depan adik-adik dan adik-adik sendiri tidak antusias gitu ya. Karena saya ingin yang terbaik
kita belajar bersama-sama yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mumpung masih dini, mulai dari CPNS, adik-adik berusaha untuk menghargai orang lain yang sedang berbicara. Saya juga akan menghargai adik-adik nanti gantian berbicara gitu ya. Nanti kita sifatnya karena ini adalah di agenda satu ini sinkronus dan intinya adalah untuk menanamkan nilai-nilai bela negara bagi adik-adik semuanya ya. Jadi eh, tampilan adik-adik ya, performa adik-adik itu pun juga akan menentukan gitu ya, akan menentukan eh, kesiapsiagaan adik-adik untuk bela negara. Ya, maka jangan tunjukkan kalau ngantuk gitu ya. Kalau sekarang ngantuk, raup dulu. Cuci muka biar seger. Sudah baca ini kan modulnya tuh, kalau untuk siap bela negara itu harus sehat jasmani dan sehat rohani. Begitu ya? Nah, ya, orang yang sehat jasmani kan tentu kan wajahnya juga segar gitu ya. Dan semuanya sudah mandi apa belum? Alhamdulillah Sampun sudah, Bu, Bu. Alhamdulillah sudah sudah Bu. siap Sudah, sudah seger Bu. baik. Ampun, Ibu. Serius ya. Heeh. Saya juga serius untuk adik-adik. Bismillah gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk melanjutkan perkenalan dari Bu Dr. Elsie tadi, eh, sudah memperkenalkan nama saya Siti Rohana. Saya lahir 65 tahun yang lalu, jadi saya ini usia 65 kurang 3 bulan, ya. Eh, Nanti bulan Desember, 31 Desember, saya akan purna bakti di usia 65 dengan masa kerja 40 tahun lebih 5 bulan. Coba adik-adik hitung. Sekarang umurnya berapa, besok pensiun di umur berapa, bisa nggak punya masa kerja melebihi saya gitu ya? Oke. Saya jadi CPNS dulu SK CPNS 1 Maret 1985. Kemudian SKCPNS setelah mengikuti Latsar seperti adik-adik di tahun 86, kemudian 1 Maret 1986 saya PNS. Mulai dari pangkat 2B, ya dari pangkat 2B karena itu apa namanya? Dari sarjana muda saya. Kalau sekarang itu setara dengan D3. Hmm. Jadi waktu saya CPNS itu saya belum selesai sarjana, belum selesai S1. Nah, tempat pertama saya tugas adalah di Man 1 Semarang, Kota Semarang. Man 1 Kota Semarang. Eh, Kemudian tahun 89 saya baru selesai sarjana S1, kemudian penyesuaian ijazah, setelah 2C baru penyesuaian ketiga A. Alhamdulillah 20 tahun menjadi guru di Man 1 Semarang dengan pangkat 4A. Kemudian mengikuti seleksi Widya Iswara di Balediklat Keagamaan Semarang. Di tahun 2025 kemudian mengikuti apa TOT. Tahun 2006 dilantik menjadi Widya Iswara di Balediklat Keagamaan Semarang. Widya Iswara Madya ya. Saat itu saya sudah lulus dari magister di tahun 2001, 2006 dilantik menjadi Widya Iswara dan alhamdulillah jadi Widya Iswara jabatannya Widya Iswara Madya dengan golongan 4A. Saat itu saya statusnya sudah
mahasiswa di Pasca Sarjana program doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya lulus di tahun 2014, 1 Juli 2014. Kemudian melanjutkan karier sebagai Widya Iswara, kemudian berusaha untuk naik pangkat sesuai dengan prosedurnya di tahun 2019, eh, di tahun 2017 itu saya sudah golongannya sudah menjadi 4C, kemudian dari 4C masih statusnya Widya Iswara Madya. Jadi Widya Iswara Madya itu 4A, 4B, 4C. Nah, untuk naik satu jenjang lagi harus melewati yang namanya orasi ilmiah. Ya, menyusun karya tulis untuk orasi ilmiah. Alhamdulillah saya orasi ilmiah di tahun 2019 dan dilantik menjadi Widya Iswara Ahli Utama tahun 2020 dengan pangkat 4C, kemudian naik menjadi 4D ya. Waktu dilantik itu sudah 4D. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah Widya Iswara Ahli Utama dengan pangkat 4E. Semuanya sudah apa? Puncak karier di PNS ya. Golongan tertinggi adalah 4E. Kemudian karier di Widya Iswara tertinggi adalah Widya Iswara Ahli Utama. Pendidikan tertinggi juga sudah saya selesaikan. Eh, Alhamdulillah nanti memasuki purna tugas 3 bulan lagi di tahun 2025 bulan Desember. Ya, ya mudah-mudahan adik-adik semuanya dengan penuh semangat bisa meraih kariernya yang cemerlang, yang gemilang, maka dijemput mulai sekarang ya. Tunjukkan Amin. ya dengan kesiapsiagaan adik-adik semuanya. Harus tetap semangat, selalu semangat. Jangan ada yang merasa, ah saya jadi CPNS ini kan untung-untungan, jangan gitu ya. Nggak boleh itu. Karena apa? Untuk meraih predikat sebagai CPNS seperti adik-adik itu harus bersaing dengan jutaan manusia. Ribuan 4 jutaan. Jutaan ya. Penduduk Indonesia itu kan sudah 200 juta gitu kan. Yang daftar CPNS berapa? Banyak sekali. Yang menginginkan karier seperti adik-adik. Maka disyukuri dengan penuh semangat menjalankan tugas sebagai CPNS. Untuk itu, adik-adik di agenda 1 ini akan bersama-sama untuk semangat bela negara, ya. Semangat bela negara harus modal apa saja adik-adik? Sudah baca modul di MOOC ya? Sudah lulus kan MOOC-nya? Harus adik-adik punya modal apa? Modal dasar apa namanya? Mbak Zayana mau menjawab? Cinta Apa Mbak? tanah air, Bu. Cinta tanah air. Oke, apalagi modal yang harus kita punyai? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, betul ya. Masih ada lagi? Sikap awal Sadar. bela negara. Sikap? Sikap awal bela negara. Sikap awal bela negara. Oke, nanti adik-adik kita akan bersama-sama ya mempelajari dan mereview bela negara apa saja
saja materinya. Wawas adik-adik materinya tentang wawasan Nusantara itu sudah sejauh mana gitu kan? Apakah sudah bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Kemudian yang kedua, adik-adik memahami dan dapat mencari solusi untuk isu-isu kontemporer. Kemudian yang ketiga tadi, nilai-nilai bela negara. Baik, adik-adik. Eh, saya minta 20 orang ini, baik golongan satu, maaf. Kelompok satu maupun kelompok dua. Semuanya sekarang berpikir. Ini nggak ada nomor absen ya? Cuma kelompok satu dan kelompok dua. Baik, yes bebas saja. Adik-adik, saya minta untuk memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri satu persatu, menyebut nama, tem, eh, menyebutnya nama, kemudian pendidikan terakhir dan tempat tugas. Kemudian satu lagi eh, mengungkapkan nilai bela negara, ya, mengungkapkan nilai bela negara, sikap bela negara yang adik ungkapkan itu yang ada di pikiran dan di hati adik-adik ya, bela negara seperti apa gitu. Satu kalimat saja, masing-masing satu kalimat ya, mengungkapkan kesiapsiagaannya untuk bela negara dengan satu kalimat. Saya minta untuk Mas Ketua Kelompok atau Mbak Ketua Kelompok satu ketuanya siapa? Kelompok satu ketuanya Mana saya, Ketua Ibu. Kelompok satu? Saya, Bu. Mas Wasis ya? Wasis. G. Siapa? Yang Mas Wasis Basuki kelompok satu. J. Oke. Kelompok dua? Saya Ketuanya Ibu, siapa kelompok dua? saya Ibu Oh, Yusuf Wisnu Mas Mandaya. Yusuf Wisnu. G. Oke. Oke. Gini, Mas Wasis nanti tunjuk ya temannya. 10 orang temannya satu persatu ya untuk kenalan sama mengungkapkan eh, sikap bela negaranya. Bergantian kelompok satu terus kelompok dua apa diselesaikan dulu kelompok satu? Enaknya gimana Mas Wisnu? Gantian juga nggak apa-apa Ibu, biar Gantian ya. bareng saya. G. Heeh, gantian. Oke. Jadi nanti Mas Wisnu dan Mas Yusuf menunjuk temannya ya untuk mengenalkan diri dan mengungkapkan sikap bela negara. Oke. Dimulai dari Mas Wisnu. Dimulai dari diri sendiri dulu baru nunjuk temannya. Ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, perkenalkan nama saya Yusuf Wisnu Mandaya, biasa dipanggil Wisnu. Pendidikan terakhir saya adalah S2 karena sekarang juga saya ditugaskan di UIN Sunan Kudus. Jabatannya adalah dosen asisten ahli. Oke. Oke, ya. Wawasan kebangsaannya yaitu eh, bagi saya adalah sadar berbangsa dan bernegara, yaitu adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, yaitu menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Itu. Oke. Silakan tunjuk temannya. Baik, Satu. saya tunjuk yang
ketua kelas dulu Bu, ketua angkatannya itu Bapak Zaid Haris. Oke. Bapak Ya, Haris silakan. Suhada, silakan. Oke. Baik, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zain Hari Suwada, Oke. panggilannya Waalaikumsalam. Zain. Pendidikan terakhir saya S1 dan sekarang ini saya ditempatkan di MTS Negeri 2 Tegal sebagai guru ahli pertama, tepatnya guru PJOK, Bu. Sikap bela negara Oke. karena Sehat ya. saya Alhamdulillah Hmm. sehat Ibu. Oke. Terus sikap bela Mm-mm. negara karena saya juga berada dalam lingkungan madrasah ya Bu, lingkungan sekolah. Jadi yang pertama Mm-mm. menanamkan sikap disiplin. Contohnya kayak seperti kebersihan lingkungan, mencontohkan dan memberikan arahan Ya, kepada alhamdulillah. siswa-siswi untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga Mm-mm. kebersihan fasilitas umum, fasilitas sekolah dan Mm-mm. lain sebagainya. Ngoten Ibu. Oke. Oke. Ya, dari kelompok satu kembali ke kelompok dua lagi. Di kelompok dua Ibu, yang kelompok satu belum. Mohon izin Mm-mm. Ibu, dari kelompok satu Oh, dulu dari kelompok diulang satu itu. ya. Oke, Kembali kelompok dua. Betul. Oke, oke. silakan. Kelompok satu Rin. Eh, Mohon Oke. izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wasis Basuki. Untuk pendidikan terakhir saya adalah Sarjana S1, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk saat ini bertugas di MAN 1 Surakarta, Ibu. Hmm. Untuk Ya. nilai yang saya pegang dalam bela negara itu salah satunya adalah kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya taat pada saat berlalu lintas, Ibu, karena kita kan sekarang ini Oke. di jalan raya sangat banyak sekali kendaraan dan Mm-mm. patutnya kita melengkapi kendaraan kita seperti spion itu juga sangat penting, Ibu, Ya. dan melengkapi atribut yang lain. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke. Jangan seperti mak-mak ya, Mas ya. J. Sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan ya. Lah, gini, Ibu. Nah, ini adik-adik perempuan-perempuan itu jangan seperti itu ya. Iya. Eh, apa itu istilahnya ya? Pendapat bapak-bapak mengatakan gitu itu mesti mak-mak itu kalau sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri ya. Oh, iya. Oke, Manusia manusia taat terdekat lalu di bumi lintas. mungkin, Ibu. Ya, oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya, monggo saya minta tolong perkenalan diri kepada Ibu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Saya Yesi Idina Fitria Talasana. Saya ditempatkan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Bagi saya bela negara tepatnya di Mm-mm. konteks perguruan tinggi ya Bu ya. Jadi bagaimana kita membudidayakan atau mendidik peserta didik kita itu bagaimana cara disiplin terhadap aturan maupun birokrasi. Jadi belajar dari birokrasi di perguruan tinggi dulu baru nanti biar kita terbiasa gitu loh Bu ketika kita di lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya kita Mm-mm. bisa berdampak di dunia pendidikan melalui Tridharma ya Bu ya. Kan Tridharma itu nggak Mm-mm. hanya dosen saja, dia kan mahasiswa juga dilibatkan, contohnya pada KKN dan sebagainya. Itu aja, Bu. Mm-mm. Materi dari saya. Terima Oke, kasih. ya. Yuk lanjut. Baik, selanjutnya dari kelompok dua kepada Ibu Yuyun Wahidah Nur Jayanti bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahid. Pendidikan terakhir S1 yang saat ini akan di MTSN Negeri 1. Menurut saya, bela negara yang dapat saya terapkan yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan terhadap mencontohkan sikap disiplin, dan juga bertanggung jawab atas
bertanggung jawab atas tugas saya dan juga mengembangkan kemampuan yang baik, rasa Mm-mm. tanggung jawab tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Raras, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Laras Renji warahmatullahi Yuliani, wabarakatuh. biasa dipanggil Bu Raras. Pendidikan terakhir saya S1, kemudian saya ditempatkan di MTS Negeri 1 Kota Magelang. Kemudian sikap bela negara saya yaitu gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani Ibu. Sekian, Mm-mm. terima kasih Ibu. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 kepada Ibu Zayana Vicky Farika, persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Zayana Vicky Fariha, lulusan S1 Mahat Ali, Atarmasi dengan jurusan Fikih dan Usul Fikih. Menurut saya, bela negara adalah apabila dikaitkan dengan jabatan saya itu penyuluh agama Islam, kita tidak bersikap fanatik, yaitu tetap pada sikap moderasi beragama, yang mana di Indonesia itu memiliki banyak paham, seperti halnya di agama Islam pun ada yang organisasi masyarakatnya Muhammadiyah atau yang dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rozana Lia Surya. Semoga. Syurfa, Bapak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozana Lia Syurfa. Pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Eh, saat ini ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Menurut saya, eh, sikap bela negara yang bisa saya terapkan saat ini, apalagi saya saat ini sebagai ASN CPNS, ialah profesional dalam bekerja dan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari kelompok 2, Ibu Zenita Marji Cahyani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Zenita Margi Cahyani. Pendidikan terakhir saya S1 dan sekarang ditempatkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara yang mungkin sudah bisa saya terapkan, contohnya seperti rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu gemar membantu sesama yang mengalami kesulitan. Seperti contohnya misalnya ada tetangga ataupun teman yang sakit, kita bisa menjenguk, atau misalnya ada tetangga yang meninggal, kita bisa membantu-bantu untuk membantu meringankan kesulitan tetangga tersebut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok 1, saya persilakan Ibu Wiwi Indriani. Terima kasih atas Assalamualaikum. Wiwi ya. Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Siti Rokhaya. Semoga sehat Ya, selalu. pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Wiwi Indriani. Saya pendidikan terakhirnya adalah S1 dan saat ini saya ditempatkan di Mansatu Jepara sebagai guru ahli pertama, guru TIK. Adapun nilai-nilai bela negara yang sudah saya terapkan karena saya berprofesi sebagai guru,
yaitu adalah bagaimana saya bisa membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan saya sebagai guru, dengan menyumbangkan tenaga pikiran kemampuan saya untuk membentuk karakter siswa-siswi yang saya ajarkan guna dalam memajukan bangsa dan negara. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya dari kelompok 2, Ibu Zulfa Salisatul Muna, persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Zulfa Salisatul Muna, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga. Sekarang bertugas di Min 4 Gunung Kidul sebagai guru bahasa Arab. Sebelumnya mohon izin Ibu, karena laptop saya bermasalah, jadi saya izinnya menggunakan HP, hingga tidak bisa menggunakan background. Untuk sikap bela negara sebagai guru, mungkin mendorong siswa untuk menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, menjadi siswa yang rajin belajar, berprestasi, dan peduli sesama. Terima kasih, Bu. Baik, untuk dari kelompok 1 selanjutnya saya persilakan Bu Yuliana Rahmanti. Silakan. Baik, mohon izin Ibu Siti Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmanti. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Tadris Matematika dari IAIN Wali Songo Semarang. Saat ini UIN Wali Songo Semarang. Tempat tugas di MTS Negeri 1 Banjarnegara sebagai guru ahli pertama, guru matematika. Untuk sikap bela negara bagi saya seorang guru adalah saya mengabdi dengan ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa membedakan latar belakang siswa. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari kelompok 2, kami persilahkan Ibu Zulfatul Farida. Ya, mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Faiza. Saya merupakan lulusan S2 dari Universitas Negeri Semarang, Pendidikan IPA. Saat ini saya sebagai guru ahli pertama guru IPA di MTS Negeri 4 Tegal. Untuk sikap bela negara, saya sebagai guru IPA, yaitu meningkatkan kapasitas serta kompetensi diri, juga siap menghadapi tantangan karena saya saat ini ditempatkan di sekolah dengan keterbatasan dan di area gunung, selamat, dengan berbagai keterbatasannya, maka saya harus siap menghadapi segala tantangannya serta harus selalu berinovasi untuk memajukan madrasah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 1, saya persilakan Ibu Wijiwardani. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijiwardani. Pendidikan terakhir S1, saya berasal dari Mantiga Kulon Progo dan saat ini menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling. Untuk bela negara sebagai ASN, terutama guru BK, yang saya terapkan adalah saya memberikan layanan kepada murid-murid saya tanpa memandang latar belakang dan sekaligus mengoptimalkan potensi mereka agar bisa meraih cita-citanya yang terbaik di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2, kami persilakan Bapak Zulfikar Ahmad Fadoli. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ahmad Fadoli, biasa dipanggil Zulfikar.
Untuk sekarang bertugas di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri sebagai peranata komputer ahli pertama. Untuk sikap bela negaranya mungkin lebih ke toleransi ya Ibu. Jadi toh menghargai tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan golongan sehingga kita bisa melakukan eh, gotong royong dengan sangat efektif di sini seperti itu. Selanjutnya dari kelompok satu kami persilakan kepada Ibu Wardah Uliana Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Wardah Uliana Wijaya, panggilannya Wardah, lulusan terakhir S1. Saat ini saya bertugas di MAN 3 Klaten sebagai guru kimia. Untuk sikap bela negara saya bisa disesuaikan dengan profesi saya saat ini sebagai guru. Salah satunya adalah walaupun pembelajaran kimia, tapi saya tetap mencoba menanamkan nilai Pancasila kepada siswa saya seperti gotong royong, musyawarah, dan taat aturan. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 kami persilakan Bapak Zainuri Adi Prasetyo. Baik, izin Ibu. Perkenalkan nama saya Yai Nur Hadi Prasetyo. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 Hukum Pidana Islam di UIN Raden Majid Surakarta dan penempatan saya atau pekerja saya saat ini yaitu di KUA Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen sebagai penghulu ahli pertama, Bu. Untuk sikap bela negara saya sebagai penghulu ahli pertama yaitu sadar akan tugas sebagai kita sebagai penghulu, kemudian menegakkan aturan tentang pernikahan di mana kadang terjadi pernikahan itu tanpa adanya pencatatan oleh negara atau dalam arti nikah sirih, Bu, dan kemudian menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan disiplin hukum tentang hukum pernikahan tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok satu kami persilakan kepada Bapak Yusuf Nur Amali. Terima kasih atas waktunya Bapak Wasis. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Amali. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Perbandingan Agama. Saat ini bertugas di KUA Mojosongo Boyolali sebagai penghulu ahli pertama. Dan untuk sikap bela negara yang saya kerjakan pada saat ini mengacu pada implementasi nilai dasar ASN berkenaan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan akurat. Kita sebagai pelayan publik, hal itu mungkin mengacu kepada dalam setiap pelayanan di KUA, saya selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan toleransi antar umat beragama dengan menanamkan kedisiplinan atas hukum-hukum yang terikat atau terkait kepada pernikahan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 2 sekaligus sekretaris dari kelompok 2 yaitu Ibu Askia Maulani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi, semangat pagi. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Askia Maulani, biasanya dipanggil Kia. Pendidikan terakhir saya S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian saya sebagai CPNS Dijen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang saat ini bertugas di eh, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenak Kabupaten Klaten. Sikap bela negara yang saya terapkan dalam menjalani profesi saya sebagai CPNS adalah diwujudkan dalam keseharian saya seperti disiplin waktu, bekerja dengan jujur, kemudian melayani masyarakat calon jamaah haji dengan penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok satu kepada Ibu Yuda Oktavia,
Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Siti Rohana. Perkenalkan nama saya Yuda Oktavia Dwi Kartika. Pendidikan saya adalah S1 Ilmu Administrasi Negara. Untuk saat ini saya bertempat tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Kemudian untuk sikap bela negara yang dapat saya terapkan yaitu dengan memprioritaskan kepentingan negara. Salah satunya adalah sikap netralitas dalam menjaga persatuan dan kesatuan ya. Seperti kemarin kan pada saat akhir bulan Agustus itu banyak terjadi demo di mana-mana. Nah, bagaimana kita sebagai ASN itu tetap dapat menunjukkan sikap netralitas kita supaya tidak menimbulkan atau memancing kerusuhan. Eh, dan jika memang kita akan mengemukakan pendapat, maka kita harus tetap berpegang kepada nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Sudah selesai, Bu? Baik, mohon maaf ini di depan saya masih ada proses pembangunan agak berisik gitu ya. Suaranya mengganggu. Eh, Adik-adik semuanya tidak diragukan lagi sikap bela negara yang telah dimiliki oleh adik-adik semuanya sebagai CPNS yang mengabdi pada tugas di lingkungannya masing-masing ya. Mudah-mudahan semangat bela negara ini semakin lama semakin membara, tidak semakin padam ya. Sehingga adik-adik bisa menunaikan tugas dengan nyaman, aman, karena insya Allah kalau negara ini dijaga oleh adik-adik, ya, negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warlubun ghafur. Amin, insya Allah begitu. Untuk selanjutnya adik-adik, di samping sikap-sikap bela negara yang telah dimiliki oleh kita semuanya, kita tidak bisa ada selalu ada di zona nyaman, ya kan? Kita tidak bisa selalu tidak peduli terhadap perubahan yang terjadi baik di lingkungan kita maupun di lingkungan negara maupun tingkat dunia pada umumnya. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi perubahan tersebut? Apakah kita a priori masa bodoh atau kita harus adaptif terhadap perubahan itu sendiri? Ya, karena perubahan itu akan selalu mengalami dinamika, ya. Jadi perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Untuk itu, sebagai ASN, tentu kita harus adaptif terhadap perubahan itu sendiri. Setuju adik-adik? Setuju, Ibu. Ya, kita Setuju, harus Ibu. Setuju, Ibu. iya, Setuju, Ibu. adaptasi dengan perubahan. Eh, kita harus mencari nilai-nilai yang positif ya dari perubahan itu sendiri untuk mendukung kinerja kita sebagai ASN. Baik adik-adik, eh, karena di lingkungan kita maupun di negara kita maupun di tingkat dunia perubahan itu selalu terjadi sehingga tidak bisa lepas dari isu-isu Punten Ibu, suaranya tidak terdengar jelas.
Sepertinya ibunya kegendang. Iya, kayaknya kepental ya. Menghilang dari peredaran. Kita tunggu aja ya. Maaf, yang terlempar saya atau siapa ini? Ibu. Saya ya. Saya terlempar sendiri. Stabil lagi. Ya, sudah bisa dengar suara saya, adik-adik? Sudah, Sampun, Ibu. Ibu. Sudah, Bu. Oke. Ampun Ibu. Ya, mohon maaf. Karena saya pakai tethering ini ya, bisa hilang-hilang. Oke, adik-adik, kita lanjut tentang isu-isu kontemporer. Ada 7 macam atau lebih isu kontemporer yang ada di lingkungan kita, di negara kita ya. Apa saja isu-isu kontemporer itu yang harus kita analisis, terus kita harus mencari solusinya. Contohnya apa adik-adik? Ini yang di KUA, yang penyuluh, yang meresahkan masyarakat, yang berkaitan dengan apa? Misalnya judol, ya kan? Kemudian apalagi temannya judol itu? Pinjol. Pinjol. Korupsi. Judol, pinjol. Kemudian ada Crime korupsi. letter, Bu. Heeh. Ujaran Kemudian kebencian. ujaran kebencian. Apalagi? Disinformasi dan hoaks digital, Ibu. Ya, hoax. Kemudian yang berkaitan dengan keuangan. Ada money laundering. Ya, lah, pernah mendengar? Iya, Ya, Bu. biasanya itu dari hasil korupsi, manipulasi, ya, supaya tidak ketahuan untuk menyembunyikan eh, dia pakai cara money laundering, ya, pencucian uang apa begitu ya. Tapi gitu ya, menyimpan uang yang bukan, ya pokoknya istilahnya seperti money laundering tersebut karena tetap akan ketahuan. Ya, kalau PNS itu kan gampang dihitung berapa penghasilannya ya. Kalau rekeningnya bisa gendut, padahal kita tidak punya warisan, tidak jadi komisaris di sebuah perusahaan, ya bisa dicari itu, ditelusuri aliran dananya dari mana, maka bisa ketahuan. Kemudian juga ada proxy war, ada lagi apa yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, ya kan? Yang di KUA itu ada pernikahan tercatat dan tidak tercatat, gitu ya. Akibat adanya perkawinan yang tidak tercatat, itu menimbulkan efek samping masalah yang banyak, yang negatif. Nah, itu nanti adik-adik silahkan sekarang tugasnya adalah mencari isu. Ya, adik-adik bawa kertas kan? Bisa nulis kan? Ya, silahkan adik cari 5 isu kontemporer yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi adik-adik di instansinya masing-masing. Ya, cari 5 isu kontemporer yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi adik-adik. Kalau adik-adik di KUA sebagai penghulu, isu apa saja itu yang harus diatasi sebagai penghulu. Kalau adik-adik sebagai guru, ada
isu apa saja yang harus diatasi oleh guru. Ya, yang pranata komputer juga begitu. Apalagi yang dosen, eh, apalagi tadi ada apa ya adik-adik tadi yang di haji Mbak Azkia. Mbak Azkia saya tanya Mbak Azkia, dengan haji dan umroh Ya, belum di bawah Kementerian Haji ya? Alih. kemungkinan Oh ya, mungkin. Ya, Bu. ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau di bawah Kementerian Haji berarti nggak tahu itu kalau diklat-diklat kemana gitu ya. Mungkin ada Siap, Ibu. pelatihan lagi. Oke, bisa dipahami adik-adik? Sekarang adik-adik scanning ya, scanning menggunakan otak pikiran untuk berpikir, menggunakan mata untuk melihat, mengamati, menggunakan telinga untuk mendengarkan, menggunakan hati untuk merasakan yang patut untuk mendapat solusi atau mencarikan jalan keluarnya. Silakan. Izin bertanya Bu Siti Apa sudah Rohana. nemu? Boleh, Untuk isu silakan. kontemporer,nya kalau sebagai guru kan di sini luas sebagai umumnya guru atau langsung masuk ke dalam guru kita apa guru misal saya guru matematika soalnya kan nanti isunya misal mengerucut ke lingkungan MGMP saya yang kecil di Satmingga seperti itu. Ya, asing ya. Jadi langsung bisa memberikan kontribusi ke lembaganya. Ya, oke. Jadi nanti isu-isu yang adik peroleh, kemudian selanjutnya nanti dalam waktu 1 bulan nanti kan ya cara adik-adik mengatur tugas pokok dan fungsinya adik-adik. Ya, oke, silakan. Sudah ketemu adik-adik? Siap, Bu. Nanti download di BLC ya. Download di BLC untuk LK1 semacam ini. Nah, nanti adik-adik download di BLC.
Sekarang adik-adik masih mencari 5 isu. Hmm. Nanti isu yang telah adik-adik peroleh diketik dengan kertas A4, hurufnya Time New Roman, kemudian fontnya 12, spasinya 1,5, ya, bentuknya PDF. Dikumpulkan nanti malam, sebelum jam 12 malam. Ya, nih, isunya ditulis di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian adik-adik, di situ ada kata-kata A, P, K, L. Ya, saya stop dulu. Setelah adik-adik menemukan isu, kemudian isu tersebut ditapis. Ditapis itu disaring menggunakan tapisan isu yang namanya apa? A, P, K, L. A itu adalah aktual. Seberapa besar, seberapa tinggi, sejauh mana isu tersebut aktualnya. Nah, kita beri skor isu tersebut secara aktual. Kalau sangat aktual, skornya berapa? 5. Agak kurang, turun jadi 4. Lebih kurang lagi, turun jadi 3. Nah, kemudian kalau berkurang lagi, kurang aktual lagi, menjadi 2. Tidak aktual menjadi 1. Ya, adik-adik nggih. Jadi rentang nilainya 1 sampai 5. Yang tidak aktual nilainya 1. Yang sangat aktual nilainya 5. Kemudian P, apa itu P? Problem. Problem. Nggih, problematik isunya. Setinggi apa problemnya? Sejauh mana problematik isu tersebut? Yang problematiknya sangat tinggi nilainya 5. Kalau berkurang 4 dan seterusnya. Yang ketiga adalah APK. Apa itu K? Kekhalayakan. Kekhalayakan. Ya, punya kekhalayakan nggak? Kekhalayakan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan merebaknya isu Banyak itu. Meluasnya sampai di meluas. mana gitu ya. Oke, semakin ya agak kurang luas nilainya 4. Cukup luas 3. Tidak sempit. Isunya itu hanya terjadi di tingkat yang kecil saja. 5. Apa 1 nilainya. Kemudian apalagi L, layak ya. Isu tersebut layak nggak untuk dibuat aktualisasi oleh adik-adik? Layak nggak untuk dicarikan solvingnya atau jalan keluarnya gitu ya. Sejauh mana layak atau tidak, kalau sangat layak nilainya 5 dan seterusnya. Nah, adik-adik jangan mencari isu yang nilainya 1 semua. Tidak, tidak apa? Aktual, tidak ada problemnya, tidak menuntut kekhalayakannya, tidak layak. Ngapain gitu ya? Nah, oke. Dan satu lagi adik-adik.
Untuk mencari isu itu harus berdasarkan data dan fakta. Ya, isu tersebut diperoleh berdasarkan apa? Data dan fakta. Tidak boleh ngarang dan tidak boleh subjektif. Aku senangnya ini kok gitu ya, tidak boleh. Terus tidak boleh lagi apa adik-adik, tidak boleh subjektif, tidak boleh ngarang ya. Harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian berikutnya adik-adik, isu yang diperoleh adik-adik itu dirumuskan. Nah, dirumuskan. Ayo siapa memberikan contoh satu isu? Boleh, siapa saja boleh. Siapa? Mas Dan? Boleh saya, Bu? Boleh, silakan. Mas Yusuf. Oke. Bu? Ya, dibacakan. Ya. Mm-mm. Oke, ini baru apa namanya? Awang-awang aja, Bu, karena belum Enggak apa-apa. baru. Oh, heeh. Dalam Oke, proses enggak jadi apa-apa. oke, baik karena saya saat ini ditugaskan di UIN Sunan Kudus. Kebetulan UIN Sunan Kudus ini adalah universitas yang baru saja Mm-mm. berubah dari IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus, yang mana prodi umum gitu ya, Bu ya. Ya, Eh, terputus ya, Mas. Halo, Mas Yusuf. Saya yang tidak bisa mendengar, adik-adik bisa mendengar semuanya? Terputus, Bu, memang. Oh, memang terputus. Oke. Ibu, Ya, mohon cek. izin. Oh, Mas itu Yusuf. udah, Mas Wisnu Mas udah Yusuf, ayo nyambung. diulang lagi. Ini, Terputus tadi. Hmm. oke, Hmm. jangan saya Bu, ini jaringannya agak naik turun ini. Baik, Iya, iya, iya. Saya Hmm. ulang lagi tadi. Kebetulan saya ditugaskan di UIN Sunan Kudus, yang mana UIN Sunan Kudus ini baru bereformasi gitu, baru berubah dari IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus. Yang mana Mm-mm. IAIN Kudus ini sebelumnya belum ada, bahkan sampai sekarang ini baru mau diinisiasi, belum Mm-mm. ada prodi-prodi umum gitu Ibu. Jadi Iya, prodi-prodinya agama semua, gitu. Nah, iya, ternyata terkait dengan hal itu, apa namanya, SDM terkait IT itu sangat minim, Ibu. Nah, itu pun iya. juga akhirnya dari rendahnya SDM yang berbasis IT itu juga berimbas kepada penerapan IT di mahasiswa itu. Jadi Oke. sarana prasarana, kemudian cara pembelajaran di kelas, kemudian pemanfaatan teknologi yang Mm-mm. diterapkan oleh mahasiswa pun jadi cukup rendah gitu. Nah, ini Oke. beberapa bulan saya di kampus ini menemukan hal-hal tersebut, Bu. Nah, yang mana Oke. dari hal tersebut kemudian saya kebetulan kemarin sudah juga diskusi dengan Kaprodi gitu untuk bagaimana caranya kira-kira mahasiswa ini tetap bisa apa namanya ya, tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus ada perangkat yang macam-macam gitu, Bu. Nah, kebetulan juga Mm-mm. saya backgroundnya juga IT, Bu. Mm-mm. Hanya saja karena di sini belum ada prodi IT atau fakultas umum gitu, baru diinisiasi. Nah, saat ini saya ada di prodi Tadris Matematika. Jadi Oke. harapan dari Kaprodi untuk kedepannya untuk aktualisasi itu mungkin nanti diminta untuk apa, memberikan seperti pelatihan gitu, Ibu, workshop Oke. tentang Mm. AI. Jadi kalau AI AI. ini Oke. kan Heeh. toolsnya tidak terlalu berat, Ibu ya. Iya. Artinya mahasiswa itu tidak perlu perangkat yang berat, mahasiswa tidak perlu apa namanya, kemampuan coding pemrograman yang begitu berat, tetapi mereka Mm-mm. tetap bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya, minimal Oke. untuk riset, minimal untuk menyelesaikan skripsi. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Mm-mm. Baik. Apa yang Mas Yusuf sampaikan tadi bisa dirumuskan ya menjadi 5 isu. Nah, yang pertama sudah adik-adik semuanya nih. Untuk merumuskan isu itu syaratnya satu,
dengan pernyataan negatif. Ya, pernyataan kalimat negatif dengan pernyataan kalimat negatif. Syarat pertama. Syarat kedua, fokus ya. Fokus isunya apa? Kalau tadi Mas Wisnu mungkin AI-nya atau mungkin teknologinya atau apa Mas? Apanya? Fokus isunya Eh, ya, apa namanya, kesiapan penerapan IT-nya Bu, karena prasarana IT IT. juga di sini masih agak kurang, ya, sehingga bagaimana caranya mahasiswa itu bisa memanfaatkan IT dengan perangkat yang minim dan kemampuan IT yang minim begitu. Nah, salah Oke, satunya dengan ya memahami. berarti optimalisasi penerapan IT ya. Gitu Mas. Maunya Mas Wisnu nanti maunya aktualisasi, optimalisasi penerapan IT atau apa? Ya, seperti itu Bu. Nanti optimalisasi penerapan IT khususnya nanti Oke, dalam penerapan AI di bidang apa, riset. oke, baik. Eh, untuk contoh ya, jadi di Mas Yusuf itu eh, belum belum atau minim Mas. Jadi namanya pernyataan negatif itu bisa kata-katanya belum, tidak, minim, apalagi yang sepadan dengan itu ya. Belum Masih ada, rendah gitu loh Bu. Masih rendahnya rendah, gitu. ya, rendah bisa masih rendahnya, Oke. belum adanya, minimnya gitu ya. Berarti kalau pakai kata-kata rendah, masih rendahnya penerapan IT gitu ya Mas. Fokusnya IT. Kemudian lokusnya. Lokusnya bisa prodinya, bisa langsung Eh, yang akan diterapkan besok ini mungkin dari prodi dulu Ibu. Karena memang prodi ya. aksesnya yang bisa segera dieksekusi itu Oke. dari prodi. Mm-mm. Prodi. Jadi eh, rendahnya penerapan IT di prodi apa gitu ya. UIN Sunan Kudus. Nah, begitu. Jadi fokus, lokus, dan waktu. Waktunya kapan gitu ya. Tentu itu waktunya 2025 ya. Oke. Seperti itu merumuskannya dengan pernyataan negatif, fokusnya apa, lokusnya lokusnya di mana, waktunya kapan. Ayo Mas Zain tadi yang sudah siap. Gimana Mas Zain Haris? Halo Mas Zain? Oke, Ibu. Ayo. Oke. Ini Silahkan. Bu, ini hanya sekedar istilahnya apa ya? Jadi saya memang menemukan suatu kondisi di mana dan itu saya belum tahu maksudnya bisa dijadikan sebagai isu yang dituangkan ke dalam tugas yang ini atau enggak. Jadi Ya kondisinya coba. seperti ini, Bu. Oke. Mm-mm. Saya kan di sini sebagai guru olahraga dan juga punya Oke. tugas tambahan sebagai pembina ekskul bola basket, Bu. Oke. Oke. Mm-mm. Nah, dari sejauh yang saya pertama datang ke sini ke MTS Negeri 2 Tegal ini sampai dengan sekarang, berarti kan ekskul itu sudah berjalan, Bu. Dan kondisinya itu dari gender siswa perempuan dan siswa laki-laki itu Mm-mm. ternyata jumlahnya itu berbandingnya terbalik, Bu. Siswa perempuan Mm-mm. yang begitu banyak, sedangkan siswa laki-laki yang ini yang sedikit, mungkin Mm-mm. ya sebatas sepuluhan lah, nggak lebih dari itu. Nah, dari situ saya bertanya-tanya ke pembina-pembina sebelumnya dan ke guru-guru olahraga yang lain yang di situ juga. Statementnya pun sama, Bu. Memang dari dulu kondisinya laki-laki itu minatnya kurang terhadap ekskul bola basket ini. Mm-mm. Sedangkan kalau ini kan kebetulan sekolah saya kan madrasah saya juga ada program unggulan olahraga ya Bu. Mm-mm. Program unggulan kelas olahraga di mana program itu ya dituntut prestasinya Bu. Ya.
Saya sebagai guru olahraga dan juga memegang salah satu ekskulnya pun ya merasa itu sebagai sebuah tantangan. Cuman kalau lihat event-event di luar sebagai pelajar, untuk pelajar itu kan bola basket bisa untuk tim putra dan tim putri. Sedangkan kondisinya di madrasah seperti ini, ya itu bisa dijadikan sebagai isu atau enggak ya, Bu? Bisa, bisa. Jadi kurangnya minat siswa laki-laki terhadap eskul bola basket. Hmm, Nah, kira-kira nanti oke. Mas Zen mengatasinya pakai apa? Bisa mengatasi Kalau yang gitu, berarti mungkin gimana caranya biar ekskul itu terlihat menarik di mata siswa yang laki-laki nih, Bu. Mulai ah, dari mungkin menyebar angket atau cara yang lain. mm-mm, mm-mm. Gitu sih, Bu. Eh, Sejauh itu paling baru terpikirkan seperti itu. Heeh. Karena itu nanti gini jadinya, kalau itu jadi core isu, nanti Mas Haris harus gini. Eh, isunya kan kurangnya minat siswa laki-laki terhadap eskul bola basket. Nah, Oke, terus nanti judulnya jadi gini, peningkatan minat atau optimalisasi, peningkatan mungkin ya, oke. peningkatan Meningkatkan minat minat siswa siswa laki-laki nih, Bu. laki-laki terhadap bola basket melalui apa? Jalan Melalui keluarnya melalui apa gitu survei, ya. Mm-mm. guys. Ya nanti itu dipikir lagi gitu ya, Bu ya. Iya, mm-mm. Ya Siswa kira-kira laki-laki. semacam itu. Oke. Oh, oke pun, guys. Siap, siap, siap. Nggih, mm-mm. Matur suwun, Bu Rana. Nggih. Kalau itu mau jadi kantor isu, cari isu 4 lagi lainnya yang Oh, lebih oke. rendah APKL-nya. Oh, siap, siap. Ya, Bu. Siap. Oke. Matur suwun. Ayo siapa lagi? Saya Bu izin. Bu, saya izin tanya. Mbak siapa sih iki? Yang pertama ngomong tadi Mbak siapa? Zulfa Bu. Mbak Zulfa, mana Mbak Zulfa? Oke, silahkan. J. Izin Bu menyampaikan core isu saya, tapi sebelumnya Mm-mm, izin memberikan saran kepada Mas Zain. Itu mm-mm. sepertinya bisa menggunakan solusi mengadakan sparring antar kelas atau antar ini supaya bisa meningkatkan minat terhadap basket. Kalau ada sparring kan jadinya bisa anak-anak bisa melihat langsung ya. Daripada survei, mungkin kalau survei kan anak-anak ya kalau tidak minat tetap tidak minat. Tapi seperti kita selama ini melihat sepak bola, semakin banyak yang nonton, semakin pada pengen ikutan main begitu. Itu saja Oke. mungkin gitu. Mbak Zulfa juga Matur guru nuwun. olahraga. Mbak Zulfa. Buatan Bu, saya guru IPA, cuma tadi Oh, mendengarkan tapi jadi penggemar. tertarik. Iya, jadi tertarik Ya. gitu loh Bu. Ya, saya juga terlintas kepikiran nanti mungkin kelas meeting akan mengadakan lomba antar kelas tapi cabangnya bola basket Iya, bisa Oke. laki-laki sparring untuk itu. Ah, memancing Iya, ya, berarti nanti melalui apa tadi? Festival apa, Mas? perlombaan sparring. kelas meeting, Bu. Ya, Biasanya Oh, setelah melalui kelas tes meeting. akhir Oke. semester itu Ya. ya. Tapi diyakini itu dalam 1 bulan bisa mengadakan kelas meeting ya. Oh iya 1 bulan ya. bisa di Ya, P5-nya, bisa di P5-nya itu diadakan sparring itu. Kan limanya P5, sudah jalan. oh sudah jalan. Iya. Barangkali Sudah. di ini kan apa namanya? Ada ya satu tema yang bisa terkait olahraga. Jadi, Siap, siap. Oke, matur nuwun. izin Cari menyampaikan core isu. sponsor, Mas. Diming-mingi hadiah sing menarik. Oke, oke, Bu. Amin, amin. Siap. Ya, gitu. Oke, Mbak Zulfa apa lagi? Izin izin menyampaikan core isu saya pribadi, Ibu. Saya sebagai guru Oke. IPA di MTS Negeri 4 Tegal, kebetulan di sini sekolah yang masih perlu berkembang banyak dan saya kemari itu di posisi baru saja reformasi fasilitas. Kalau tadi kan mungkin reformasi dari IAIN Mas Wisnu IAIN ke UIN, tapi di sini itu fasilitas, Bu. Jadi lab IPA terutamanya yang berkaitan dengan mapel saya, lab IPA itu ada, tapi fasilitasnya masih terbatas. Dengan keterbatasan Mm-mm. itu,
Jadi yang pertama adalah isunya keterbatasan fasilitas lab. Yang kedua adalah masih belum optimalnya pemanfaatan lab IPA, Bu, sehingga alat-alat labnya itu banyak sekali yang keadaan rusak atau masih apa ya, ada yang berkarat dan banyak juga yang tidak terawat begitu. Oke. Selain itu, padahal pembelajaran IPA itu sebetulnya masih bisa dengan alat lab yang terbatas. Itu kebanyakan guru IPA sudah langsung putus gitu, Bu. Tidak bagaimana caranya tetap ada eksperimen begitu. Padahal yang namanya IPA itu bisa eksperimen tanpa menggunakan alat lab yang harus membeli. Contohnya kita bisa Oke. memanfaatkan lingkungan dan contohnya apa namanya, untuk gelombang itu kan bisa pakai batu sama tali ditarik, itu udah bisa menggunakan apa, menunjukkan gerak harmonik begitu contohnya. Kemudian yang keempat adalah belum memanfaatkan media digital. Padahal anak-anak di sini kan anak-anak bukan ada di pondok, jadi mereka ada di rumah sehingga mereka sebetulnya bisa ini bawa HP yang bisa digunakan untuk eh, menggunakan Google Lens-nya. Google Lens itu untuk scan tanaman, mengidentifikasi tanaman, ini masuknya kingdom apa, ini masuknya spesies apa namanya, begitu. Tapi selama ini belum ada pemanfaatan digital. Terus yang terakhir juga, yang utama, bukan yang utama sih, yang terakhir adalah belum tersedianya modul yang bisa membekali guru IPA untuk mengajarkan itu semua, yang tadi menggunakan lingkungan atau menggunakan digital. Oke. Seperti itu, Ibu. Kira-kira yang paling tinggi nilainya yang mana? Nilai APKL-nya. Kalau saya Paling kuat isunya. Kalau saya Hah? analisis, menurut saya yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas lab, Ibu. Tapi saya juga masih ragu, Ibu, betul apa tidak ya kalau saya ambil isu pertama tadi sesuai urutan, saya sudah ranking yang paling kuat isunya adalah keterbatasan fasilitas labnya. Betul tidak, Ibu? Iya, betul. Coba dirumuskan. Berarti yang Nun Sewu izin saya share, eh, ini saya sudah menyusun di Word, Bu. Kalau boleh saya share screen. Boleh. Silahkan. Ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, baru proses. Oke. Sudah terlihat, Ibu? Belum. Oh, belum. Sebentar, saya share ini saja. Masih proses. Oke. Share screen saja. Sebentar. Masih proses ya? Apa adik-adik yang lain sudah melihat? Mungkin di tempat saya yang lewat. Belum, Ibu. Masih Oh, belum. Sepertinya. masih Belum, layar Ibu. hitam. Iya. Bentar, Ibu. Sepertinya Itu ini. Mbak Zulfa di gunung. Iya, betul, Bu. Saya di gunung. Nah, Sebentar. ini saya di kota tapi eh, mungkin pulsanya udah mau habis. Gunung Slamet ini hujan, Bu, di sana. Iya, Makanya Bu. Mbak izin Kapan nanya main ke itu. sana? Hei, Siap, ke siap, tempat Mbak silakan Zulfa. main ke sini, Bu. Ini belakang saya itu Gunung Slamet banget, Ibu, Di pemandangannya. Guci ya? Dekat Dekat, Guci, Bu, Mbak. dekat ya, dekat. Jadi belakang saya Mm-mm. itu betul-betul gunung. Jadi kalau kabut sini ikut hitam, Bu, sekolahnya. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Karena share screen-nya sepertinya terhambat, jadi langsung saya bacakan saja, nopo nggih. Oke, ya, di Jadi, stop aja. nggih, saya stop. Oke, Di stop screen aja. Gini Kalau nggak masih bisa. ya, sudah Bu, sudah. Jadi yang pertama itu keterbatasan fasilitas lab. Untuk APKL-nya itu masing-masing saya masukkan 5 karena isu tadi, saya lupa lagi namanya.
Nah, sedangkan untuk belum untuk keterbatasan alat lab itu berarti aktual problematik kehalayakan dan kelayakannya itu saya masukkan 5, 5, 5, 5 Ibu. Kemudian untuk belum optimalnya pemanfaatan Mm-mm. laboratorium IPA sebagai Mm-mm. dalam pembelajaran sehingga banyak alat lab yang rusak. Untuk aktualnya berarti 5 karena ya yang sangat terjadi. Kemudian problematik, sangat problematik sehingga saya masukkan 5. Kehalayakan ini Mm-mm. menyangkut hajat hidup semua siswa, jadi saya masukkan juga 5. Sedangkan kelayakan saya kira sebetulnya harusnya 5 gitu, cuma karena harus direng, saya masukkan itu 4. Atau gini, Nih, Mbak Mbak Zulfa, nih. dikirim ke WhatsApp-nya temannya yang bisa share screen Oh siapa? iya, boleh Bu, Di kelompok satu atau sebentar. kelompok dua? Sudah punya grup toh? Ada grup Bu, Heeh. saya Oke. izin masukkan. Heeh. Bentar. Heeh. Minta tolong temannya yang Gitu. sinyalnya kuat di share screen. Kelompok 2 saya kirim. Mohon maaf agak lama gitu karena apa namanya? Selain sinyal juga ini agak nge-lag. Nanti bisa di share screen oleh temannya. Nih, siap. Siapa dulu gitu ya proses. Siap. Siapa dulu yang mau? Saya Bu, Yuk, silakan. izin ini Bu. Ibu mau tanya, bolehkah saya berfokus pada informasi mengenai kurangnya literasi informasi haji? Karena di sini itu kan pasti jamaah haji itu banyak lansia ataupun yang mau lansia seperti itu tuh masih sering datang ke sini. Terus mereka juga belum tahu adanya aplikasi yang bisa ngecek keberangkatan haji via aplikasi seperti itu. Nah, bolehkah saya berfokus pada itu meskipun jabatan fungsional saya bukan di situ seperti itu. Bu. Jadi saya berfokus di Satker secara umum. Satkernya di seksi pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh. Boleh. Boleh asal Terima nanti kasih, Bu. Pak Kakan Kemenangnya atau mentornya mengizinkan tidak masalah. Baik, nggih, Bu, siap, Bu. Di Klaten ya jenengan Mbak Nggih. Azkia. Saya dulu tahun 2005 jadi petugas haji loh untuk Kabupaten Klaten, Oh, nggih, Bu. Iya, membimbing siap. Insya Kabupaten Allah. Klaten. Iya. Oke, Karena boleh. jamaahnya di Klaten paling banyak di Solo Raya, Bu. Jadi informasi mengenai haji, menurut saya itu perlu banget untuk Nah, gini, ditingkatkan. minimnya informasi haji, ya kan minimnya informasi haji. Ya. Informasi haji melalui apa? Atau boleh optimalisasi informasi haji melalui apa? Iya, kepikirannya sih untuk membuat seperti e-book atau buku saku elektronik yang bisa di-share via WA Hmm. dengan ukuran kecil, jadi bisa dibaca dimanapun dan kapanpun seperti itu, Heeh, Bu. heeh. Jadi Oke, optimalisasi melalui e-book gitu ya. Heeh. Mm-mm. Berarti untuk meningkatkan layanan
haji dan umroh ya Mbak ya. Baik, betul. Dan Iya. dan masih banyaknya yang tanya kan biro haji apa haji umum dan haji reguler dan haji khusus. Padahal kan kalau Heeh. untuk di Kemenak sendiri tidak melayani haji khusus. Kalau haji khusus kan langsung ke biro. Seperti itu. Jadi masih banyak Heeh. yang tanya kalau haji khusus itu di sini gimana daftarnya seperti itu. Jadi masih minim informasi mengenai hal tersebut gitu. Oke, ya. Nanti informasi-informasi itu bisa dimasukkan ke dalam Iya, e-book ya. siap Ibu. Jadi Mbak Askia nanti evidennya membuat e-book ya, elektronik. Ya, ini ada elektronik. Oke. Siap Bu. Ya, kira-kira gitu. Mm-mm. Ada lagi? Kita akan mengakhiri jam 10 ya. Udah Bu, coba izin Silakan. menyampaikan. Eh, Yo. saya sebagai guru matematika yang saya sebenarnya kaget masuk ke MTS Negeri 1 Banjarnegara. Yang pertama adalah tidak tersedianya LCD di setiap kelas, ya minimal Kelas. iya, tapi memang itu dari cara pelaksanaannya karena memang sempat ya bisa saya kaget Pak masuk sini karena saya kan dari Wonosobo. Wonosobo MTS 1 tuh sudah ada ruang digital lah, nggih. Terus kemudian Mm-mm. dari sarana prasarannya memang memang diawali dari ruangannya yang belum kondusif, belum mampu untuk kalau dipasang LCD satu-satu. Seperti itu. Jadi belum Oh. teretalas apa namanya teralis dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian Mm-mm. memang seperti itu dan LCD-nya tersedia memang hanya paling 4 seperti itu dari 30 ruang yang tersedia. Kan 30 kelas rombelnya ada 30. Mm-mm. Memang itu sedih sekali di situ. Tapi kan itu sudah mentok ya di Sarpas jadi kita nggak bisa untuk minta gitu sementara karena memang memang ruangannya belum bisa. Nah, untuk itu sebenarnya satu, yang kedua isunya pembelajaran masih teacher center. Itu sih Bu yang paling tinggi di situ. Mm-mm. Sehingga anak bosan, kemudian menjadi Mm-mm. motivasinya rendah, sehingga pada akhirnya Mm-mm. juga imbasnya ada di hasil belajar yang rendah. Seperti itu, Bu. Saya ingatnya ngangkatnya di situ. Jadi berarti menerapkan metode pembelajaran yang student center. Seperti itu, Bu. Mm-mm. Mohon Mm-mm. bimbingannya Bu Siti Rohana. Ya, boleh. Yang mau diambil yang mana? Yang student center apa yang pemanfaatan itu tadi? Kalau begini gimana, Bu? Apa? Rendahnya hasil belajar, kemudian Mm-mm. meningkatkan hasil belajar. Kan awalnya diawali dari isu yang rendah ya, rendah hasil belajar. Rendah. Heeh. Kemudian meningkatkannya dengan student center sehingga tapi Oke. bagusan ke situ tapi imbasnya situ seperti itu ya Bu kalau misalnya Mm. sudah di student center kemudian pembelajaran aktif anak motivasinya meningkat karena anak berperan dalam pembelajaran sehingga mereka kalau di dalam kurikulum yang baru itu dengan pembelajaran mendalam anak itu joyful, kemudian meaningful, Mm-mm. mindful, itunya dapat karena mereka melakukan seperti itu sehingga Oke. akan berkesadaran. Mereka sadar melakukan, kemudian kontekstualnya dapat di situ, Bu. Bagusnya Oke. ke gimana ya, Bu? Yang diangkat Berarti maksudnya heeh. runtutannya. Boleh. Rendahnya hasil belajar matematika. Ya, Bu. Ya kan? Mohon maaf tadi terputus, Ibu. Oke, Mbak Yulia. Rendahnya hasil belajar matematika. Ya Ya, kan? betul. Heeh. Terus nanti Mbak Yuliana judulnya jadi peningkatan atau optimalisasi belajar matematika, optimalisasi hasil belajar matematika melalui model pelajaran
Mau pakai media apa model pembelajarannya? Saya model pembelajarannya aja, tapi di dalamnya Oke. tentu butuh media. Tapi itu yang nggak Heeh. saya angkat, Terus, yang angkatnya yang metodenya aja atau model pembelajarannya saja. nah, ya. Model modelnya juga ya, model pembelajaran apa yang mau dipilih yang menyenangkan anak? Model pembelajaran bisa didengar, Mbak, Nggih, agak putus-putus melalui tapi model pembelajaran. Heeh. PBL, Oke, Bu. nanti Mbak Zuliana memilih model pembelajaran yang itu tadi, yang menyenangkan, yang menarik. Saya kira Nggih, siap, Bu. project based learning itu sangat bagus juga, ya Nggih, kan? saya kepikirannya ke Berbantuan sana, Bu. apa nanti? Mm-mm. Berbantuan digital atau apa? Tapi tadi ya nih ya terbatas alat ya. Nggih, terbatas Ya. alat. Sebenarnya sih nanti ada bisa di kalau ada kebutuhan untuk menerapkan itu kan nanti bisa pesan dulu nggih, Bu. Booking Oh, dulu. oh jadi jadi portable apa anu? Dibawa, Bu, dibawa. Jadi bawa ke kelas kita. Nanti kembalikan kalau selesai. Nggih, Heeh. ngoten. Oh Nggih, ya tapi enggak bisa, apa-apa. Bu, bisa. Mm-mm. Oke, nggak masalah semacam itu. Jadi itu Nggih. tadi ya, Mbak ya. Ambil model pembelajaran aja lebih luas. Nggih, Nanti lebih luas, Bu. model pembelajaran itu kan di dalamnya nanti kan ada medianya, Nggih. ada menyenangkannya, ya kan? Terus, Bu, Ada terus interaktifnya. Heeh, interaktif. heeh. Yang project Berbantuan based learning apa? LKPD sih nanti. Mm-mm. Problem based learning apa project based learning? Kalau project, kalau di matematika itu nggak bisa satu kali pertemuan, Bu. Oh, Harus dibawa gitu. pulang, ya kan di awal itu sintaknya mereka merencanakan, hari ini Heeh. merencanakan, gitu kan. Kemudian dibawa pulang, besoknya lagi baru baru di apa direalisasikan setelah mereka mendapatkan. Soalnya kan di awal mereka harus merencanakan proyeknya dulu, Bu, di awal. Oke. Jadi belum ada Heeh. bahannya kalau PJBL, kalau PJBL seperti Heeh. itu. Heeh. Ya, kira-kira yang dalam waktu singkat bisa terrealisasi PBL, apa itu? PBL, Bu. Oh, malah PBL insya PBL. Allah. Oke. Nggih, Oke, boleh. nggih, Bu. Terima Silakan, kasih. bagus. Oke. Adik-adik kembali ke sini lagi ya. Nanti kalau adik-adik sudah mengisi 5 ini, kemudian diberi skor, dijumlahkan, tentu skor tertinggi kan karena ini 4 ya, misalnya 5 5 5 5 berarti skor tertingginya 20 ya toh. Misalnya ada 20, kemudian di bawahnya ada 19, di bawahnya ada 18, kemudian ada 17, ada 16, ditapis lagi. Ditapis lagi, diambil 3. Nih, pakai tapisan isu yang namanya USG ya. Diambil 3 besar. Ranking 1, 2, 3 ditaruh di sini. Nilainya sama, 5 5 5 tertinggi. Kemudian diskor. Skor yang paling tertinggi itu adalah namanya core isu atau isu utama. Ya, skor yang tertinggi, isu yang skornya tertinggi namanya isu utama atau core isu. Selanjutnya nanti adik-adik bisa menggunakan diagram Fishbone untuk menganalisis penyebab terjadinya isu. Ya, untuk menganalisis penyebab terjadinya isu itu pakai diagram Fishbone. Core isunya ditulis di kepala ikannya. Ya, core isunya ditulis di yang biru ini. Apa tadi? Yang apa? Nilainya paling tertinggi. Dan kemudian penyebab isu itu terjadi itu disebabkan oleh 4 faktor. 4M.
yaitu man, material, metode, dan milieu. Nah, adik-adik cari. Penyebab isu dari faktor manusia itu apa? Kalau gurunya kenapa? Kok menyebabkan isu itu terjadi? Ya, man. Man itu gurunya. Misalnya, kalau tadi di bidang pembelajaran matematika hasil belajarnya rendah berarti di sini guru belum menerapkan ya. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang menarik, nah, misal gitu, atau yang menyenangkan. Bisa semacam itu. Belum diterapkannya model pembelajaran matematika yang menarik. Kemudian bisa lagi belum termanfaatkannya tadi yang gini Mbak siapa mau? Mbak Zulfa ya. Mainnya Mbak Zulfa gini, Mbak Zulfa tadi kan Mbak Zulfa media ya. Nggih, Eh, Bu. alat laborat ya Mbak ya. Nggih. Nggih, misalnya alat laborat berarti belum termanfaatkannya atau rendahnya pemanfaatan alat-alat laboratorium IPA. Kok nah itu material ya. Guru nih ya. Guru belum memanfaatkan alat-alat laboratorium IPA. Atau guru belum mengoptimalkan pemanfaatan alat-alat laboratorium. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Gitu. Kalau tadi yang IT di Mas dosen Win Kudus tadi, eh, berarti yang berkaitan dengan mennya dosen atau eh, belum ya bisa. Dosen belum memanfaatkan apa tadi ya IT ya. Iya, betul, Bu. Oke. Oke, IT ya. Di sini dosennya gitu ya. Kenapa mahasiswa belum memanfaatkan IT? Karena dosen belum mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan IT. Atau rendahnya pemanfaatan IT bagi dosen UIN Kudus, nah, misalnya begitu. Ini yang berkaitan dengan manusia. Jadi manusia di sini bisa penghulunya, bisa dosennya, bisa gurunya, bisa tadi Mbak siapa Mbak Yuliana ya, yang di Biro Haji dan Umroh. Namanya Iya, apa nih? Biro Haji dan Umroh. Apa Mbak? Ini Mbak Yuliana ya? Heeh. Namanya apa Mbak jabatannya dengan kan dengan material, Yu- materi, kan dengan Yuliana keuangan, matematika, ya. Bu. Misalnya apa? Heeh. Misalnya matematika tadi apa? Yang berkaitan dengan itu tadi, Mbak, terbatasnya Ter- Terbatasnya sarana sarana prasarana. prasarana. Heeh. Untuk apa? Pembelajaran yang menggunakan itu tadi LCD ya. Langsung aja boleh. Terbatasnya sarana prasarana LCD. Nah, gitu ya. Boleh. LCD proyektor. Terbatasnya, kalau informasi haji itu berarti terbatasnya apa? Mungkin jaringan. Nah, terbatasnya jaringan. Kemudian juga mungkin terbatasnya apalagi yang berkaitan dengan penghulu misalnya eh, terbatasnya jaringan internet, terbatasnya peralatan, terbatasnya papan pengumuman, nah, dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan material.
Sekarang yang metode. Metode itu berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan cara-cara. Kalau di bidang matematika, misalnya pemilihan metode pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran matematika. Misalnya metodenya itu ceramah terus, padahal kan matematika perlu latihan. Katanya tadi masih teacher center, padahal anak-anak kan harus mendapat perhatian. Ya, metode pembelajaran yang digunakan belum mengaktifkan siswa. Kemudian juga mungkin berkaitan dengan prosedur. Nah, prosedur pemanfaatan IT di UIN mana tadi Kudus. Nah, masih belum optimal, boleh. Kemudian milieu. Milieu itu yang berkaitan dengan apa? Lingkungan. Lingkungan itu biasa bisa karena kebudayaannya, karena kebiasaannya. Guru olahraga, kebiasaan di MTS Pati, mana tadi? Tegal, siswa laki-laki itu apa ya? AB terhadap olahraga prestasi misalnya begitu ya. Kemudian mungkin begini juga eh, budaya, budaya di lingkungan kampus yang masih menggunakan cara manual, belum memanfaatkan IT. Budaya di madrasah dalam pembelajaran matematika dianggap kurang penting atau apa, gitu ya. Bisa jadi. Gitu adik-adik, eh, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti LK-nya dikerjakan, dibuat ya, semaksimal mungkin terus diupload ya. Jangan sampai adik-adik hari ini tidak mengupload. Caranya seperti apa, pokoknya diupload. Mbah bener apa belum bener enggak apa-apa. Ya, betul atau belum betul itu proses ya. Nanti sambil jalan diperbaiki bareng-bareng. Yang penting diupload. Kemudian kecuali tugas individu, nanti ada tugas kelompok. Adik-adik nanti dibaca ya. Kelihatannya adik-adik suruh membuat ini apa? Video, video kelompok. Nah, nanti dibaca itu ya. Kalau tugas kelompoknya tidak tergesa-gesa harus nanti. Yang penting tugas individunya. Ya, adik-adik silahkan dikerjakan, nanti dipresentasikan di hari pas kita ketemu lagi. Ya, sehingga semuanya sudah punya bekal untuk kita diskusikan. Sampai di sini dulu ya adik-adik nggih, cukup nggih. Mari kita tutup dengan Oke. doa kafaratul majelis. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika. Bihamdika Asyhadu alla ilaha illa la anta. ilaha illa anta Astaghfiruka wa astaghfiruka Ruka atubu wa wa atubu tubu ilaik. ilaik. Nih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Dokter. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu. warahmatullahi Terima Terima kasih. kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Bu Dr. Rohana. Kasih. Baik Bapak Ibu, kita alhamdulillah sudah melaksanakan untuk tugas Zoom hari ini. Tadi yang diberikan tugas oleh Ibu Rohana, Ibu Dokter kita, monggo silahkan dikerjakan. Kalau ada kesulitan nanti mungkin bisa menanyakan ke Ketua Panitia, boleh Pak Anang ya, di Pak Puryanto tapi panggilannya Anang. Ada di grup kita ya, boleh nanyakan kepada beliau misalnya ada kesulitan untuk mengupload BLC seperti itu. Baik, kita tutup Zoom kita, nanti boleh langsung live ya.
dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.